Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertemuan ke-21 bab yang ke-10 Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, melanjutkan pembahasan hukum menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah perbuatan kesyirikan yang jenis kesyirikannya adalah syirik yang akbar, yang besar, yang mengeluarkan pelakunya dari agama ini dan menyebabkan pelakunya jika mati dalam kondisi seperti itu kekal abadi di dalam api neraka. Dalil yang keempat, wa an Tariq bin Shihab, dari Tariq bin Shihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tariq bin Shihab ini bukanlah sahabat. Hadis ini riwayat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dan setelah dicari di dalam kitab Musnad tidak dijumpai. Ternyata hadis ini dijumpai di dalam kitab Zuhud karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan silsilah sanad hadis ini sahih. Walaupun sang perawi tidak berjumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun ketika dicek pada jalur yang lain ternyata beliau mendapatkan hadisnya dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, sehingga hadis ini menjadi bersambung sanadnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini walaupun terputus sampai kepada Tariq bin Shihab, kenapa tetap dihukumi sebagai marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dikarenakan hadis ini berbicara tentang masalah yang gaib, dan perkara yang gaib dalam masalah akidah tidak mungkin seorang tabi'in mereka mengarang dari diri mereka sendiri kecuali dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, dakhalal jannata rajul fi dzubab, ada seorang laki-laki masuk ke dalam surga disebabkan seekor lalat. Wa dakhalan nara rajulun fi dzubab, ada pula seorang laki-laki masuk neraka gara-gara seekor lalat. Qalu, para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, beliau bersabda, marra rajulani ala qaumin lahum sanam, ada dua laki-laki yang melewati suatu kampung yang mereka ini punya berhala. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a, tidak ada seorang pun yang boleh melewati kampung tersebut sampai dia mempersembahkan sesuatu untuk berhala tersebut. Faqalu li ahadihima, maka penduduk kampung tersebut yang mencegat dua laki-laki ini berkata kepada salah satunya, qarrib, silahkan persembahkan, berikan tumbal untuk berhala ini. Qala, maka laki-laki yang pertama berkata, laisa indi syai'u qarrib, saya enggak punya sesuatu untuk saya tumbalkan, untuk saya persembahkan untuk berhala ini. Qalu lahum qarrib walau dzubaba, maka mereka terus memaksa, enggak apa-apa, tumbalkan saja walaupun cuma seekor lalat. Faqarraba dzubaban, maka sang laki-laki tersebut dengan sukarela mencari seekor lalat untuk dia persembahkan kepada berhala tersebut. Fakhallu sabilahu, maka mereka membiarkan dia lewat. Fadakhalan nar, sehingga laki-laki tersebut masuk ke dalam neraka.
Wa qalu lil akhar, kemudian yang kedua dipaksa juga, qarrib, tumbalkan sesuatu. Faqala, maka dia menjawab, ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jal. Saya enggak mungkin menumbalkan sesuatu, mempersembahkan sesuatu, mengorbankan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqahu, maka mereka memenggal, menebas lehernya. Fadakhalal jannah, maka laki-laki tersebut masuk ke dalam surga. Riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Lihatlah betapa laki-laki yang pertama tadi masuk neraka hanya gara-gara menumbalkan, mengorbankan, mempersembahkan seekor lalat saja kepada berhala, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia masuk ke dalam api neraka. Dan laki-laki ini dengan sukarelanya mempersembahkan lalat tersebut, sehingga dia tidak mendapatkan uzur, sehingga dia masuk ke dalam neraka karena berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini jelas bahwasanya menyembelih, mempersembahkan, mengorbankan hewan untuk selain Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan syirik yang akbar, walaupun sembelihannya bukan jenis hewan kurban. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.